tanya jawab ya mungkin, dan mungkin menyampaikan beberapa kesulitan ketika mulai menulis artikel ilmiah populer. Dari tulisan yang sudah dikirim di grup, kami baru menerima 12 tulisan ya, masih banyak yang belum mengirim. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke acara inti, bagaimana Bapak Ibu, apakah mengalami kesulitan atau kendala saat menulis? Mungkin bisa uh, sharing dulu ketika mulai menulis artikel ilmiah populer. Monggo, nanti akan dibimbing langsung dengan Pak Ibda. Ya, monggo Pak Agung, silahkan di-unmute. Untuk saya sendiri itu kesulitannya itu saya itu ya nggak terlalu, ya saya harus mencari ini apa pustaka, jadi saya harus browsing cari buku apa sampai saya beli buku digital itu yang tentang inklusi, karena saya kan koordinator inklusi, jadi saya itu sampai beli buku digital gitu ya. Tapi memang apa ya, ada manfaatnya, jadi saya bisa tapi saya nggak tahu ini artikel saya sudah bagus atau belum, nanti coba di komentari atau di gimana. Tapi saya senang sekali karena apa ya, artikel itu sedikit, maksudnya sedikit ininya apa isinya itu 2 lembar atau 3 lembar, tapi kalau nggak salah itu nilai kreditnya itu 1,5 bersama dengan buku pedoman guru atau apa ya untuk naik pangkat itu. Jadi saya senangnya itu sedikit gitu lembarnya, isinya nggak terlalu banyak lembarannya, tapi nilainya sama kalau nggak salah, itu saya lihat di panduan apa ya untuk publikasi ilmiah yang dari Pak Doyin apa mana itu. Ya gitu aja dari saya cukup. Jadi ini saya kelihatannya ya dari ininya apa dasar teorinya gitu, sama cari-cari untuk ngisi isinya gitu. Ya itu terima kasih dari saya gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Agung ya, jadi memang sebelum kita menulis kita memang ini ya Pak, memang perlu banyak membaca dulu ya supaya mendapatkan ide topik ya. Ketika mungkin kita kurang membaca, mungkin nanti juga bingung sendiri apa sih yang mau kita tuliskan. Mungkin kita juga sudah punya ide, tapi kita mau melebarkan wacana yang akan kita tulis, terkadang kita bingung. Maka mungkin awal sebelum kita menulis ya kita harus banyak baca, terutama untuk mencari beberapa teori sebagai sumber dari tulisan kita. Baik Pak Agung, terima kasih sudah mengirimkan ya Pak. Mohon sudah. Ya sudah. Berarti saya ambil yang terakhir. Sepertinya pernah mengirim 2 kali, berarti saya ambil yang terakhir ya Pak ya. Iya. Yang terbaru. Yang awal aja mungkin, yang RTF. Oh ya, RTF saja. Oh, oke. Ya. Terima kasih Pak. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Mungkin ada yang mau memberi menceritakan kendala apa ketika menuliskan artikel ilmiah populer sebelum kita masuk ke bimbingan dari Pak Ibda. Monggo. Sudah tahu kan kenapa lebih baik? Jadi kalau yang lebih baik, kita bekerja biasa. Jika ada permintaan, jadi bisa baik. Dan dulu, memang itu sudah. Oke, kalau belum ada, sambil menunggu peserta yang lain, monggo Pak Ibda untuk memberi refresh tentang materi penulisan artikel ilmiah populer kemarin. Oke, terima kasih Mbak Dian sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat ya. Dan alhamdulillah disyukur pada Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa
bertatap muka lagi meskipun dalam kondisi daring, tapi insya Allah tidak mengurangi substansi Bapak nggih. Jadi untuk beberapa problem yang memang dialami ibu bapak semua sebenarnya hampir sama ya, yang dialami oleh semua orang yang suka menulis atau orang yang berkewajiban menulis atau memang orang yang memang sehari-hari berprofesi menulis Pak. Semuanya itu ya, artinya ada ide, ada topik, tapi kok susah ya apa namanya menjadikan sebuah tulisan itu kadang perlu proses panjang memang. Tapi kalau nanti terbiasa kan mudah Pak sebenarnya. Maka kalau dari yang pernah saya lakukan semacam pengalaman lah ya, best practice atau good practice apapun namanya, sebenarnya untuk melihat suatu tema itu kita perlu namanya framework ya, atau kerangka pikir atau kerangka kerja, yang itu arahnya kemarin kan sudah saya kutipkan dari modelnya Prof. Irwan Abdullah itu ya sederhana ya, tapi saya masukkan ke dalam konteks artikel populer. Jadi ada masalah, ada latar belakang masalah atau masalah lah, kemudian masalah yang lebih spesifik lagi, dan solusi. Tapi di tengah-tengah itu nanti ada sebuah kerangka teori yang mapan. Makanya ini secara umum saya pengen yang sudah saya download ya, mohon maaf karena tidak semuanya bisa saya download, mungkin terlalu lama, beberapa laptop tidak bisa, ini saya ganti, ternyata WA itu kalau sudah lama memang tidak bisa di-download kan. Makanya ini hanya beberapa, mungkin nanti kita review saja yang sudah apa namanya sudah saya download, nanti kita kaji hasil dari ibu bapak semua. Jadi bukan bermaksud untuk ini ya menggurui atau mencari kesalahan, tidak, tapi kita mencari ruang perbaikan. Kira-kira perspektif kami seperti ini ya, dari segi substansi, dari segi redaksi maupun efektivitas. Karena menulis 2 halaman itu seperti tadi Pak Agung ngendika ya, susah-susah mudah ya, dan memang padat Pak, padat, dan banyak teman-teman yang terbiasa nulis panjang ya, disertasi 500 halaman, artikel ilmiah 10 sampai 12 ya. Itu ketika disuruh menjadi 2 halaman kok susah banget ya. Ya memang susah ya. Artikel ilmiah saja sebut saja yang isinya daging semua aja susah, apalagi yang kita menyefasifikannya hanya 2 halaman. Nah, tentu ini perlu teknik, perlu apa namanya? Perlu kiat atau perlu semacam struktur yang sudah dilakukan oleh para penulis-penulis yang sudah mapan, utamanya berdasarkan pengalaman dalam konteks artikel ilmiah populer, karena karakteristik, skema, anatomi, penjelasan, dan genre penulisannya itu memang berbeda ya Pak. Nah, maka sebenarnya tadi kita perlu mencari banyak literatur, beli buku lebih bagus, tapi kalau tidak mau yang buku-buku berat bisa e-book ataupun e-jurnal yang memang open access dan gratis gitu loh Pak. Artinya tapi rata-rata ya in English ya, tidak in Indonesia. Jadi perlu apa namanya? Perlu kepembiasaan lah. Saya izin share screen sebelum nanti membahas sampel mungkin ya dari Bapak Ibu yang utamanya yang hadir, nanti kita diskusi bareng mawon. Nah, jadi ini yang kemarin kita sampaikan, saya ulang aja refreshment ya. Paling pokok itu memang kepala ya, lead judul. Beberapa sampel ini sudah bagus, hanya saja mungkin karena terbiasa nulis PTK, PTS ataupun artikel ilmiah, judulnya ada yang panjang. Nah, mungkin perlu penyesuaian ya. Tapi juga saya tidak menyalahkan 100% tidak. Memang ada beberapa media itu yang mungkin editornya gak paham atau bagaimana ya. Artikel ilmiah itu dimasukkan di ini kolom artikel populer atau opini. Nah, ini kan kurang pas ya. Maka judul harus singkat, padat, kemarin maksimal 5 ya, maksimal lah ya kalau bisa. Dan ini pokok, kemudian body dan ekor. Dan ini kemarin sudah kita contohkan beberapa yang sudah terbit ya, utamanya yang ini. Jadi ini untuk refreshment aja. Nanti saya contohkan beberapa yang
Jadi kok ini kah? Sorry. Kemarin itu saya nulis ini Ibu Bapak. Ini kemarin simple saya nulis di Tribun itu, tapi di forum mahasiswa ya. Ini terbit 12 Januari terakhir ya. Terakhir nulis tapi di online, tidak saya tampilkan. Ini karena gelisah saya ya terkait dengan lato-lato ini. Nah, akhirnya muncullah judul lato-lato dan kebangkitan permainan tradisional. Ini sama modelnya, Pak. Jadi ada masalah di sini ya, di poin sini itu masalah. Kemudian ada saya membandingkan lato-lato dengan e-sport game. Ternyata positifnya lato-lato itu dia tidak berbasis digital. Ya, ada pandangan saya seperti itu, namanya opini ya. Kemudian di sini tidak berbasis online tapi dianggap sebagai permainan tradisional karena ada beberapa versi yang berasal dari Amerika, ada juga dari luar Jawa yang nomenklaturnya dari leto-leto ataupun yang lain ya, itu juga sudah kemudian di sini saya angle-nya adalah kebangkitan permainan tradisional. Artinya saya menilai positif lato-lato itu sebagai penumbuh kembangan tentang kearifan lokal ataupun permainan tradisional yang itu dimiliki Indonesia dan hampir punah ya. Boy-boynan, singgongan dan seterusnya itu perlu dibangkitkan lagi dengan adanya lato-lato ini. Nah, salah satu wujudnya adalah perlombaan. Ini solusi lah ya. Jadi itu kemarin hasil yang saya renungkan ternyata bisa menjadi sebuah artikel gitu ya kira-kira. Oke gitu Pak, itu hanya contoh saja. Saya kira tidak memuaskan, tapi nanti akan kita kaji lebih dalam dari beberapa yang sudah hadir di sini. Mungkin itu ya Mbak Dian ya. Atau mau di review langsung biar nanti sambil menunggu. Ini sudah ada plus saya ini ada 11 peserta ya. Karena kan tidak semua file saya bisa download. Nah, mungkin nanti yang belum bisa di-download saya bisa dikirimi untuk kita diskusikan bareng lah, kira-kira begitu. Mungkin yang pertama Bu Sri, atau curhat dulu atau sharing dulu monggo sebelum kita ke intinya. Ya, monggo Bapak Ibu, apa kita mau sharing-sharing dulu atau langsung ke review beberapa tulisan yang sudah masuk. Memang ada beberapa tulisan yang tidak bisa di-download ya karena sudah terlalu lama. Ya, mungkin nanti akan kita ya. bikin drive untuk di-upload ulang seperti itu. Monggo saya kembalikan aja. Misalnya masih ada monggo, kalau nggak ada berarti bisa kita mulai ya. Untuk yang pertama ini saya tadi sudah download punya Bu Sri Nurayati. Hadir Bu Sri Halo Bu Sri, bisa derekaken Bu ya, mohon maaf. Saya share screen Bu, ndak masalah Bu, ini sambil diskusi mawon. Nah, ini sudah saya beri komentar di kolom ini. Terserah nanti ini keputusan di redaksi, apakah nanti mau di online kan cukup atau kita buat semacam majalah yang memang khusus berisi artikel opini, meskipun nanti ada tipologi majalah pendidikan ya, yang nanti ada ISSN-nya yang mungkin secara kepentingan ibu bapak dalam PAK itu bisa masuk gitu loh. Makanya nanti ini tugas dari tim panitia untuk memfasilitasi itu, nanti tetap kita bantu lah. Oke, Ibu Sri mohon maaf, ini pertama soal judul Ibu. Ini kalau judulnya artikel ilmiah bisa Bu, artinya ini bisa menjadi semacam best practice program adiwiyata nasional di SMP 4 Juwana misalnya, melalui penanaman 1 juta pohon. Nah, itu kalau artikel ilmiah. Jadi ada best practice program adiwiyata nasional di SMP Negeri 4 Juwana melalui program menanam 1 juta pohon. Itu sangat masuk. Tetapi dalam konteks artikel ilmiah populer mungkin judulnya terlalu panjang Ibu. Jadi saran saya ini bisa
spesifikkan menjadi ini secara umum ya, biar keterbacaannya itu nasional lah, tidak hanya di Pati misalnya, karena konteksnya ini nasional. Persiapan sekolah menuju adiwiyata nasional atau program adiwiyata nasional itu bisa, artinya tidak terlalu panjang gitu loh. Kemudian yang kedua, saran saya bisa strategi menjadi sekolah adiwiyata nasional. Ini juga menyesuaikan dengan kata kunci. Kalau ini online tuh di Google itu juga menarik ya. Artinya saya yakin banyak sekolah yang khususnya kepala ya, yang mencari informasi tentang bagaimana sih strategi menjadi sekolah adiwiyata nasional. Meskipun nanti isinya melalui program sejuta pohon, menanam sejuta pohon. Meskipun spesifik seperti itu. Itu untuk judul. Kemudian untuk file, karena ini artikel ilmiah populer, foto tidak perlu dimasukkan ke dalam Word ya, karena ini akan menyusahkan editor atau admin ataupun redaktur untuk memasukkan di website atau medianya gitu ya Mas Arifin ya. Jadi file foto itu terpisah, attachment ya kalau di email itu. Jadi Terpisah. tidak perlu dimasukkan di dalam Microsoft Word Ibu Bapak. Kemudian agar rapi, nama dan lain-lain tidak perlu huruf kapital. Yang perlu kapital mungkin akronim ya, MPD, SPD, gelar atau SMP. Jadi Sri Nurhayati Nyuwun Sewu cukup S-nya dan hanya yang besar ya, Sri dan Nurhayati. Jadi huruf awalnya saja yang besar seperti itu. Kemudian nah ini mulai kalimat atau paragraf awal. Saya sudah ada beberapa catatan, meskipun ini tidak terlalu menuju ke konten, karena konten kita serahkan ke Ibu Bapak. Saya hanya mengomentari bagian teknik dan istilahnya redaksinya saja. Pertama, kata provinsi. Ini yang baku adalah pakai V ya, bukan P ya. Nah, ini sangat banyak yang masih menggunakan P. Padahal bisa dicek di kbbi.kemdikbud, itu open access 24 jam tanpa bayar, tinggal ini tidak baku, ini bagus, semuanya ada di situ. Ya meskipun ini artikel populer, tapi Ibu Bapak kan seorang guru ya, kepala sekolah, guru, tentunya harus menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan benar dan baik. Ini juga salah, yang benar itu benar dan baik, bukan baik dan benar. Benar, baik dan indah kalau dalam perspektif bahasa ya, karena diawali dari logika, etika dan estetika. Logikanya itu benar, etikanya itu baik, estetikanya indah. Benar dalam arti sesuai dengan ejaan, sesuai dengan pedoman. Baik itu sesuai konteks. Itu kalau dalam sosiolinguistik. Oke nggih, itu provinsi. Kemudian adiwiyata, ini kalau misalnya program boleh lah A-nya besar, tapi kalau tingkat nasional itu kan hanya skala ya, bukan nama ya. Saya kira N-nya enggak perlu besar. Yang besar ya nama apapun ya, nama sekolah, nama orang, nama program, kemudian nama kecamatan dan seterusnya. Itu yang kalimatnya atau katanya huruf pertamanya boleh kapital. Kemudian masih banyak di antara Ibu Bapak, ini untuk semuanya saja, pemenggalan dengan huruf depannya. Kalau menunjukkan tempat, nah otomatis dia harus dipisah. Siapapun itu ya. Di antara berarti harus dispasi. Harusnya seperti ini. Ya. Dipukul, kata kerja berarti disambung. Di masjid, nah ini saya kira pelajaran dasar, tapi kadang kita kutil ya, kurang teliti. Harus dibiasakan. Kok rinci banget ya Mas ya? Ya memang menulis itu kalau bisa sedetilnya bagus sekali, sehingga ketika kita nulis ya, editor mengunduh dan membaca, nah ini tanpa ngedit itu seneng editor ya. Tapi kalau ngedit banyak kadang ya, apalagi editornya nggak terbiasa nulis artikel populer, itu juga harus penyesuaian juga, adaptasi ya. Kalau berita mungkin kan jelas biasa ya, tapi artikel populer ini kan genre sendiri. Kemudian menanam, nah ini menanam besar, harusnya cukup kecil. Kerja bakti ini juga, membuat tanaman kelas ini sama ya, belum saya blok. Membuat sama, pembuatan poster dan seterusnya. Artinya kalau dia tidak kata depan, hurufnya harus kecil, dan kalau tidak nama apapun ya, nama tempat, nama kecamatan, nama orang, nama gelar dan seterusnya, itu
cukup kecil. Kemudian dari segi konten ini sudah langsung berupa best practice sebenarnya, karena tidak menunjukkan sebuah masalah, tetapi langsung ngomong SMP 4 Juwana sebagai sekolah adiwiyata bla 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 bla. Nah ini kan sudah langsung semacam apa ya, fakta sosial bahwa SMP 4 Juwana ini sudah menerapkan loh, atau sudah menjadi sekolah adiwiyata loh, gitu loh kira-kira ya. Kemudian soal jenis apa ya, bobot atau jumlah, paragraf kedua ini terlalu gemuk menurut saya. Kemarin kita beri apa namanya ukuran maksimal 7 sampai 8 baris lah ya. Ini berapa baris? 1 2 3 4 5 6, banyak sekali ya. Nah, saya kira cukup sampai di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya kira cukup sampai segini itu sudah simple, padat ya. Artinya kalau kita membaca apapun, kalimatnya panjang-panjang, paragrafnya tebel-tebel, itu males juga. Cara bahasa wong Pati iki magep-magep ya, ibarat orang kelangi. Nah, makanya kita harus memperhatikan aspek keterbacaannya ya. Kira-kira ini kalau orang baca gimana gitu ya. Oke, itu dari segi kuantitas. Kemudian dari segi ini, kalau seperti ini saya yakin ini model kutipan yang EPA, tapi hemat saya bisa diganti dalam kurung ini dan kreatif menurut atau berdasarkan atau dibalik, berdasarkan peraturan bla 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 menyebut bla bla bla. Jadi tidak perlu dalam kurung, karena ini maksudnya mungkin adalah kutipan dari sebuah regulasi seperti itu. Kemudian setelah ngomong profil SMP 4 Juwana, program pelaksanaan kurikulum merdeka, saya menyarankan ini diberi subjudul, karena ini adalah judulnya tadi secara panjangnya ini aslinya ya. Kemudian kita beri masukan persiapan sekolah menuju adiwiyata nasional atau strategi menjadi sekolah adiwiyata nasional, atau begini juga bisa ya, praktik baik SMP 4 Juwana sebagai sekolah ya, sekolah adiwiyata. Nah, ini juga bisa, artinya langsung spesifik seperti itu. Nah, ini untuk memudahkan, sebelum ini bisa di enter seperti ini, terus di atasnya diberi subjudul, bisa program tamanisasi atau dengan ini penanaman sejuta pohon. Artinya orang baca, oh ini profil dengan program MPK kurikulum merdeka nyambung, terus SMP 4 Juwana melakukan atau menggagas program tamanisasi atau tanam sejuta pohon ya, itu bisa masuk. Nah, karena ini adalah konsep tamanisasi merupakan, ini baiknya diberi kutipan, meskipun jenengan boleh berpendapat ya. Ya biar artinya ini ada rujukan gitu loh, tamanisasi ini menurut siapa, menurut undang-undang atau menurut sebuah hasil penelitian, itu boleh-boleh saja, karena ini ada kata merupakan. Pokoknya ada kalimat misalnya budaya lokal adalah, nah itu kan konsep ya, teori ya, harusnya ada kutipan. Ini yang harus kita perhatikan bersama, meskipun ini artikel populer ya. Kemudian tadi sudah ya. Nah, sama ini diantaranya. Nah, di akhir ini juga sudah ada semacam konklusi ya, atau simpulan atau ekor penanaman sejuta pohon. Inti dari artikel ini sebenarnya ingin mendeskripsikan, menjelaskan, menarasikan bahwa SMP 4 Juwana itu sedang menggagas dan sudah menjadi sekolah adiwiyata di tingkat provinsi ya, dan ingin menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional yang digagas melalui program tamanisasi atau penanaman sejuta pohon. Intinya itu sih. Jadi secara kebaruan itu sudah ada, karena ini best practice atau good practice di SMP 4 Juwana. Monggo ini bisa dipoles lagi lah, sedikit sudah bagus, tinggal nanti aspek-aspek yang teknis, termasuk ini yang belum saya komentari ya,
kayak gini tuh perlu dibuang menurut saya ya. Karena ini kan artikel populer, jadi tidak ada penomoran kayak layaknya makalah ataupun PTK, PTS ya, ataupun tesis disertasi tidak perlu. Jadi ada beberapa tujuan dalam program ini titik. Pertama itu bisa diganti apa, kedua koma apa. Jadi nggak perlu satu dalam kurung, itu masih tidak lazimnya artikel ini ya, artikel populer di ini bisa diganti pertama, kedua, dan lain seterusnya. Jadi itu sih beberapa masukan. Secara konten saya tidak berani mengomentari karena bukan pakarnya Adiwiyata, hanya memberikan pandangan lain ya terkait dengan apa sih beberapa aspek yang mungkin belum serasa artikel populer. Mungkin itu kepada Bu Sri, matur nuwun artikelnya. Kalau ada pertanyaan, feedback ataupun respon, saya sangat menantinya untuk gelombang pertama ini. Ada? Kalau nggak ada ya geser lagi biar ada sampel ya. Ini beberapa yang sudah ya. Bu Sri. Kemudian yang kedua ini dari punyanya Pak Agung Prasetyo, ada nggih? Ada mboten? Ada. Nggak ada Pak. Nggak ada? Pak Agung Sulistiono adanya. Nah, itu punya beliau saya download nggak bisa ini tadi Pak. Iya, Atau bisa saya dikirim kirim lagi? ya Pak. Oh, iya, iya. Saya kirim ya Pak. Ya aku enak aku Dian nggak ngerti ya aku. Itu Pak Agung ya, Pak Agung Pras dulu nggak apa-apa wes, wis kadung dibuka. Iya ada Ki. Nggih, cuma izin. Sekarang punya Pak Agung Prasetyo nggih. Nah, ini setelah saya baca ada beberapa apa ya istilahnya masukan atau pandangan lain lah. Yang pertama, internet dan kehamilan di kalangan pelajar ini kalau menurut saya kalimat atau judul ini tidak menunjukkan kalimat tanya ya, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Maka tidak perlu tanda tanya, Pak. Jadi langsung saja internet dan dampak kehamilan misalnya, atau internet dan kehamilan ini sudah bagus ini. Tinggal apa namanya? Tinggal ganti aja kalimat tanyanya itu. Kemudian kecuali kalau apakah internet berdampak pada kehamilan pelajar, nah itu kalimat tanya jelas, atau judul yang menunjukkan sebuah pertanyaan gitu kira-kira. Kemudian font Pak, nah, font secara umum monggo jenengan bebas, mau Arial, Times New Roman, Tahoma, yang penting konsisten. Ya sebenarnya ini wilayah apa ya, wilayah estetik aja sih. Ada beberapa redaktur koran itu yang memang menentukan Times New Roman kayak gitu. Tapi kalau bisa konsisten, ini kan pakainya Lucida, sedangkan yang lain Arial. Lah ini mungkin bisa satu font mawon gitu loh kira-kira. Kemudian nah ini kalimat atau paragraf pertama ya. Ini sudah bagus, apa opininya itu sudah bagus ya. Sudah masuk lah. Hebohnya kasus ratusan pelajar yang hamil di luar nikah semakin mengkhawatirkan masa depan bangsa ini. Nah, artinya ini sudah menggiring sebuah sintesis ya, bahwa kasus ratusan pelajar hamil di luar nikah itu menjadi hal yang berbahaya kan bagi masa depan. Nah, tapi masukannya sama seperti tadi, di luar ini bisa disepasi seperti ini karena ini adalah kata tempat ya, jadi bisa. Tetapi perlu ini Pak, data ya, atau meskipun di bawah sudah ada sebenarnya. Ini kan sudah ada poin ya, prac kemarin ya, poin, reason, example, dan conclusion ya. Sebab para pelajar tersebut sudah aktif secara seksual dan tidak segan untuk berhubungan lainnya suami istri, sehingga hal ini menjadi kemunduran moral yang seharusnya dijunjung oleh tinggi para pelajar. Oke, kalau ini lebih mau kuat lagi sebenarnya bisa diperkuat dengan data lah, ataupun ratusan itu kan umum ya. Menurut ini sebab data penelitian KPAI menyebut ada 900 sekian hamil di luar nikah. Nah, itu saya kira lebih punya dasar berbobot
Meskipun ini sudah bagus, tapi akan lebih berbobot lagi ketika Pak Agung ini bisa memberikan sebuah elaborasi terkait data faktualnya ya. Kemudian sehingga ini kan sebab apa ya, meskipun ini sekali lagi meskipun ini artikel populer, tapi saya tetap beriman dan bertakwa pada ejaan bahasa Indonesia yang sekarang berubah EYD versi 5 ya. Tetapi beberapa memang ejaan KBBI itu nggak penting ya. Yang penting kontennya ya oke lah. Tapi kalau bisa kan apa ya, kita taat lah. Nah, kata sehingga ini nggak perlu Pak, langsung saja hal ini menjadi, karena ketika sehingga ini dibuang, kalimat ini masih aktif, masih hidup gitu loh ya. Nah, ini sudah lumayan, tinggal ini kayaknya kurang satu kalimat lagi terkait dengan data, itu akan lebih sempurna kalimat pertama ini. Nah, apalagi ini kan harus ada penghubung di atas Pak. Lah ini kan sudah nggak ada, apalagi, nah kan tiba-tiba apalagi. Saya kira langsung dicontohkan saja. Sejumlah kasus terjadi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang sempat bla 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 bla. Artinya ada pengantar dari sebuah kalimat itu apa namanya, keutuhan dari substansinya itu terjaga. Kalau seperti ini kan, apalagi kasus ini kan belum ada kalimat pengantar di awalnya, seperti itu ya. Kemudian, nah ini beberapa trending di media massa, karena ini adalah data ya, saya kira perlu dikasih rujukan lah, dan rujukan itu simple, tidak harus buku ibu bapak Pak Agung tadi ya, beli buku ya bagus, tapi kalau itu data dari internet ini cukup seperti inilah ya. Ini saya contohkan, misalnya Anda habis baca detik.com tanggal 7 bulan 2 2023, ini sudah cukup karena ini mewakili bahwa data yang jenengan sajikan itu ada sumbernya gitu loh, bisa dipertanggungjawabkan kan gitu kira-kira. Ini misal saja gitu. Jadi tidak hanya membaca terus disimpulkan sendiri, tapi kalau itu berkaitan dengan data, alangkah lebih baiknya, lebih sempurnanya itu diberikan sebuah sumbernya dari mana, rujukannya dari mana gitu ya. Nah kemudian Anwar menyebut kasus bla 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 bla. Anwar ini kalau nggak salah, menurut saya ini bukan pendapat seorang tokoh atau ilmuwan, tapi ini bisa jadi redaktur koran atau penulis atau kepala dinas atau apa, saya nggak tahu Anwar ini. Makanya ini kalau saya baca secara umum masih rasa berita. Namun Anwar belum bisa memerinci hal itu. Dia menegaskan ada beberapa daerah yang angka pernikahan cukup tinggi. Paling tinggi di Kecamatan Malang dan Jember menyusul lah. Ini kan masih narasi-narasi teks berita. Harusnya kalau kutipannya tidak kuat ya tidak perlu dicantumkan aja. Perlu cari sumber yang lebih kuat. Artinya lebih kuat itu tidak hanya kalau belum bisa merinci, ini kan juga lemah ya. Kecuali datanya rinci, katakanlah 95, sedikit ya di bawah 100 tapi jelas, angkanya itu jelas. Nah, itu mungkin bisa diganti sumbernya. Ini juga sama. Tapi ini masih Ponorogo lagi, kalau bisa di tempat lain ya. Kasus di Ponorogo menarik bla bla bla. Ratusan ini saya yakin sumbernya juga belum bisa ini ya. Karena bisa jadi ini hanya pengembangan dari kasus. Dan kenapa saya bilang pengembangan? Saya yakin kalau ini konteksnya pelajar, dinas itu pasti menghidden ya. Nggak mau kepala dinas itu siswanya jangankan ratusan, 1-2 orang apalagi sekolah itu aib luar biasa loh Bu Bapak ya. Artinya jenengan juga harus memperhatikan aspek itu. Meskipun ini tujuannya adalah artikel, tapi paling tidak data ini harus ada dasar gitu loh, ada kutipan, sehingga ada waktu tertentu yang kadang ini bisa nulis ngawur, ini nggak ada data jelas. Itu kadang pembaca yang mencari info itu pasti akan menyepelekan tulisan kita ketika datanya itu tidak valid, tidak kuat sumbernya ya. Itu seperti itu. Nah kemudian dampak internet. Nah saya belum melihat beberapa, ini kan baru ngomong kasus tentang ngambil di luar nikah dan kasus Ponorogo lah ya. Terus di sini ada subjudul dampak teknologi internet.
Tetapi kalau melihat ke bawah, saya baca tadi sekilas, ini belum menjelaskan dampak internet terhadap pelecehan seksual, kehamilan pada pelajar, atau pemerkosaan misalnya, ataupun pornografi dan seterusnya, pelecehan seksual ya, kekerasan seksual dan seterusnya lah. Harusnya Pak Agung Prasetyo ini bisa menambahkan, kan di sini sudah bagus ya, artinya sudah menyajikan internet itu bersifat positif dan negatif, itu sudah bagus. Tetapi yang dimaksud di sini dampak internet ini kan mendukung bahwa internet itu berdampak negatif terhadap ini kehamilan di kalangan pelajar, kan gitu maksudnya mungkin ya, ini asumsi saya loh ya. Nah makanya perlu menyuguhkan hasil penelitian orang boleh, pendapat peneliti boleh, yang menyuguhkan bahwa internet berdampak terhadap pornografi, yang berdampak lagi terhadap pergaulan bebas, berdampak lagi munculnya kehamilan di luar nikah saat usia masih remaja atau pelajar. Artinya mana sebab mana akibat itu nyambung ya. Kalau korelasi internet terhadap kehamilan kan terlalu jauh, maka perlu dielaborasi. Internet itu berdampak pada misalnya situs-situs pornografi secara teori berdampak pada psikologi siswa, mendorong kegiatan melakukan seksual, apalagi kasusnya pelajar berarti di luar nikah. Dari kasus atau kegiatan seks bebas di luar nikah itu maka lahirlah ataupun fenomena pernikahan atau kehamilan di luar nikah. Jadi tahapan dampak ini panjang, tidak langsung dampak langsung, tapi dampak tidak langsung. Nah, mungkin itu perlu dielaborasi lagi ya. Nah ini saran kami, karena ini ngomong pendidikan pelajar, bisa diambilkan kemarin ya, saya ingat ini juga pernah kita sampaikan di pelatihan kemarin, masih relevan lah. Bisa diambil teorinya 10 kehancuran suatu bangsa menurut Thomas Likona. Salah satunya yaitu kemunduran moral remaja atau seks bebas narkoba. Nah, ini kan menjadi penting. Artinya ketika moral remaja tentang seks bebas, pergaulan di luar nikah atau dalam bahasa lainnya kumpul kebo misalnya, itu lambat laun menjadi sebuah tanda-tanda kehancuran suatu bangsa. Nah, ini kan penting. Artinya perlu literasi digital, perlu bimbingan remaja usia nikah misalnya dan seterusnya. Itu nanti bisa ya, ini tawaran atau masukan saja, nanti bisa menambah pengayaan substansi dari artikel Ibu Bapak. Nah kemudian cara teknis sama di era ini tempat ya, zaman itu tempat bisa dipisah. Ini sudah bagus, di internet sudah dipisah, tapi di era dan di zaman tidak dipisah. Jadi harus memang teliti ya, per kata per kalimat tuh harus teliti memang. Media online ini juga, online itu masih in English, harus harus miring ya. Sama diantara. Nah ini adanya internet ternyata membawa dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat. Ini kalau masih nyambung kalimat baik dampak positif maupun negatif, saya kira tidak perlu titik tapi spasi aja ya. Kehidupan masyarakat koma, baik positif maupun negatif, baik dampak positif negatif, saya kira memudahkan cyberbullying ya, perundungan cyber kalau nggak salah ini ya, ini bisa miring ya, atau Indonesianya saja perundungan cyber kayak gitu ya, situs berbau pornografi. Oke, sehingga lah kata sehingga ini muncul lagi di awal kalimat yang belum ada korelasi atau logika antar kalimat belum nyambung, makanya rancu menurut saya ya, maka perlu dibuang saja langsung saja. Bagi sebagian masyarakat termasuk pelajar gitu aja, termasuk di kalangan ini kan dalam sebuah komunitas ya, tapi karena ini menyebut subjek masyarakat harusnya kan termasuk pelajar kan gitu ya, jadi tidak perlu di kalangan, karena kalangan itu kan menyebut komunitas, sedangkan di sini jelas para pelajar. Kemudian sama di kalangan di ini, kemudian nah kalau ini semua sitasi, kutipan, rujukan atau body note kalau gampangannya lah ya, kalau kita merujuk ke author guideline kan masuknya ini bisa masuk ke gaya APA ya, di sebuah reference management atau manajemen riset ini APA.
Nah, kalau EPA berarti cukup nama akhir saja, tidak perlu Maksum Umar, tidak perlu, tapi cukup Umar dalam kurung 2023. Seperti itu. Misalnya kalau namanya satu ya Sugiono, tidak perlu siapa tidak perlu ya, tapi kalau namanya satu kalimat satu kata Suparjo ya sudah Suparjo kayak gitu. Kemudian nah, tugas kita bersama ini sudah sedikit memberikan solusi. Kemudian tadi Anwar Abbas sama Yai Idem di atas. Nah, ini terulang lagi, Pak, sehingga langsung saja hal ini gitu aja loh, Pak, nggak perlu sehingga, karena tanpa sehingga pun kalimat itu sudah bunyi gitu loh kira-kira nggih. Oleh karena itu sebagai guru bla 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 bla. Oke lah, ini nanti bisa menjadi rekomendasi. Kalau bisa gini, Pak, tugas kita bersama itu nanti bisa tugas, kalau saya memberikan pandangan lain kan tugas guru, orang tua, masyarakat. Ini kan trisentra pendidikan. Nah, ini bisa dimasukkan, Pak. Artinya tugas guru itu ngapain, tugas orang tua ngapain, tugas masyarakat itu ngapain. Nah, saya kira lebih terstruktur. Jadi nek kayak gini kan seolah-olah menyalahkan guru kabeh, padahal kan anak tidak 24 jam dididik guru kan. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi nanti ada pembatasan, oh ini loh tugas guru, ini tugas orang tua, ini tugas masyarakat. Oke, yang terakhir, kalimat terakhir bolehlah, atau saran saya dihilangkan saja atau berupa harapan. Semoga ke depan kehamilan di kalangan pelajar semakin menipis bahkan tidak ada. Kayak gitu dok. Atau terima kasih monggo enggak apa-apa, tapi kata terima kasih ini saya jarang menemukan Pak di sebuah artikel ya. Biasanya kata semoga gini, oke. Atau nek saya begitu, ini juga Bandung Mawardi kayak gini, begitu. Atau wallahu a'lam bagi yang beragama Islam misalnya, ini boleh. Tapi kalau ini menjadi ciri khas panjenengan enggak masalah gitu loh. Ini kan ide jenengan, ciri khas, tidak masalah. Tapi kata terima kasih jarang saya temukan. Kalau jenengan mulai tidak masalah. Ini juga sebagai oase baru bagi penulis lain ya. Ternyata di akhir itu ada kalimat penegasan. Misalnya dalam yang beragama Islam wa alam itu penegasan semua yang tertulis itu tidak ada apa-apanya, hanya dari Allah atau hanya Allah yang mengetahui kan gitu ya. Karena ini hanya memberikan sebuah tawaran ide, tawaran solusi dari permasalahan atau problematika sosial. Begitu Pak Agung Prasetyo, monggo jika ada respon, saya sangat senang sekali jika ada pertanyaan atau wah saya nggak setuju ya nggak masalah, monggo Pak, kita diskusi mawar, monggo. Monggo Pak Agung. Cukup Bu. Cukup, jangan cukup tuh Pak. Ini mumpung ada Pak Ibdal Pak. Mumpung ketemu Pak. Iya, sudah lumayan cukup jelas. Jelas ya berarti ya. Iya. Ini yang belum tadi sudah ini Pak Agung Sulistiono nanti ya belum saya baca. Nggak, nanti baca cepat nggak masuk nanti substansinya kan perlu ini. Kemudian ini yang ada lagi adalah terkait dengan oh iya Pak, tidak tanya terkait dengan kutipan Pak. Yeah. Kalau kutipan tadi mungkin saya mengambil dari yang tadi jenengan sebut detik.com misalkan, dari media juga boleh dicantumkan itu ya. Jadi gini Pak, terkait dengan data mungkin kan ya, oke. Biasanya berita itu kan berisi sebuah istilahnya itu informasi yang kadang real time, kadang tidak real time. Paham gak? Artinya ada yang real time, ada yang tidak real time. Nah, di dalam penulisannya itu boleh menggunakan penulisnya atau jurnalisnya. Nah, ini saya contohkan saja dari Info Jateng langsung lah. Contoh aja ini, bentar. Nah, ini kan sudah menjalankan fungsi media massa ya, to bridge, untuk menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat ya, terkait dengan fenomena sosial atau yang lain. Nah, kalau
Seperti ini cara ngutipnya bagaimana? Kita lihat dulu ada enggak nama penulisnya. Biasanya di sini. Kalau nggak ada kita cari di bawah. Iya Mas. Nah, di sini hanya identitas feed. Kalau ragu dalam arti feed ki sopo? David kah? Firdaus kah atau siapa? Bisa jenengan langsung infojateng.id. Caranya gitu, paham nggih? Paham, Bang. Info Jateng dalam kurung infojateng.id, 7/2/2023. Nah, artinya Info Jateng ini secara media sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali beberapa artikel atau berita yang memang ada penulisnya, Pak. Misalnya gini ya, saya contohkan. Ini contohnya ya, yang ada penulisnya. Nah, biasanya tidak semuanya ada sih biasanya itu. Nah, ini contoh, saya share screen nggih, izin nggih. Nah, ini jumlah pulau di Indonesia terbaru mulai dari kecil hingga terbesar. Ini jelas ada oleh Trisha Frida. Ini dia jurnalis dari iNews, Viva, mohon maaf, dari Viva.co.id. Dan dia ada nama penulisnya. Meskipun ini berita, tapi ini bukan berita murni, hanya artikel di rubrik edukasi. Nah, boleh menjenengan bisa ngutip dalam kurung Frida 14/April itu bulan keberapa? 4 ya. 4 2022 dalam kurung tutup kurung tutup seperti itu. Nah, ini kalau ada identitas penulisnya. Atau data BPS, Pak. Nah, kadang menurut data BPS jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 10 juta. Nah, itu boleh bps.go.id langsung dari sumber aslinya. Jangan orang yang menulis tentang itu, misalnya jangan Suara Merdeka atau Tribun atau apa yang dari pihak kedua kan istilahnya. Data aslinya itu di bps.go.id tapi ditulis oleh jurnalis Tribun, jurnalis Kompas di beritanya. Nah, itu kalau menurut saya sumber utamanya adalah di BPS-nya. Kalau jenengan menemukan bolehlah mencantumkan yang asli, tapi kalau enggak ya cukup pihak kedua atau media kedua yang mencantumkan berita itu. Karena kan yang penting ada sumbernya kan, tidak ngawur kan. Gitu nggih Pak Agus gitu, Pak Agung nggih. Terima kasih. Ya monggo yang lain jika masih ada. Saya kira substansinya sama lah, ini nggak perlu saya koreksi satu persatu, mungkin sampel aja. Monggo yang lain monggo jika ada. Kalau nggak ada ini langsung punya Pak Agung Sulistiono ya, tadi sudah mengawalinya. Mohon izin Pak Agung Sulistiono. Secara judul identifikasi ini sebelum pembelajaran ya Pak ya, atau ini mengacu diferensiasi juga bisa ya. Saya sedikit-sedikit agak belajar di inklusi, penelitian saya juga 2 sudah tentang inklusi, pernah jadi fasilitator inklusinya Ma'arif dan UNICEF Pak beberapa tahun, tapi mungkin kita diskusi saja. Kata inklusi ini langsung aja Pak, karena kan sekolah inklusi kan memang ada. Jadi langsung gini aja. Atau ini bukan sekolah inklusi Pak? Saya kan belum baca semuanya. Atau hanya pembelajarannya? Nah itu kan menjadi pertanyaan nanti. Ya, untuk contoh kasusnya di sekolah saya sendiri itu Pak, memang sekolah inklusi, tapi mungkin bisa terjadi sekolah yang kadang tidak inklusi tapi masuk anak inklusinya. Berarti pembelajarannya toh Pak, bukan sekolahnya toh Pak? Iya, maksudnya apa ya, kita ininya nanti pas pembelajarannya ada masalahnya di situ. Okay. Maksudnya saya menyorotinya itu kemampuan identifikasinya para guru sama ininya. Guru Ya. pendamping khusus atau guru reguler, guru kelas Pak, atau guru mapel? Itu ya kalau di kita selain itu memang dulu pernah di diklat Pak, tapi kan untuk penyerapan materinya kan kadang kita tidak semuanya bisa menyerap secara karena kita bukan background PLB mungkin seperti ya, itu. tidak semuanya
dari PLS atau PLB, Pak. Guru Iya. pendamping khusus itu ada ya, guru PAI, guru matematika, guru penjajah penting sudah pernah didiklat, di SK-kan kepala, itu selesai sebenarnya. Oke, nanti Oh. nggak usah lari ke sana, Pak. Nanti kita Iya. kapan-kapan Iya. diskusi. Kita ke sini Iya. mawon. Iya. Pertama terkait pentingnya ya. Kalau saya usul bisa diganti ini, Pak. Urgensi. Nah, urgensi identifikasi siswa di sekolah inklusi. Siswa pun kan tidak siswa, Pak. PDBK kan kalau dalam sekolah inklusi. Leres nggih? Iya. Peserta Tapi kan didik berkebutuhan khusus. oke. Tapi kan klasikal bersama Oke, anak yang berarti mungkin siswa oke. ya. Nah, kalau ini sekolah inklusi artinya sekolah inklusi umum dan sudah inklusi, mending dibuang dalam kurungnya. Tapi kalau ragu karena belum dapat SK atau belum ditetapkan dinas pendidikan, menurut saya lebih umumnya itu dalam pembelajaran. Ini saya komentari aja lah, ini malah ganti punya beliau nanti. Urgensi berarti urgensi identifikasi siswa dalam pembelajaran. Kalau pembelajaran berarti bukan inklusi lagi, Pak, tapi inklusif. Karena bersifat inklusi kan. Pembelajaran inklusif. Nah, saya kira begini, Pak. Ini kalau saran dari saya, urgensi identifikasi siswa dalam pembelajaran inklusif. Kira-kira itu. Monggo kalau dipakai, monggo kalau enggak bisa alternatif yang lain. Dasar kita temukan guru pada inklusi masih salah paham dengan siswanya yang tidak dapat menerima pelajaran yang baik. Guru menganggap bahwa siswa tidak dapat menerima. Nah, oke, padahal mungkin kata mungkin tidak usah, Pak, ragu jenengan. Mungkin tidak usah, langsung aja. Padahal anak tersebut adalah lah. Ini kebiasaan kita. Jangan akronim baru singkatannya, tapi singkatannya dulu baru akronimnya. Anak berkebutuhan khusus dalam kurung ABK, ngoten, Pak. Nah, kayak gini kan. Misalnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pati. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam kurung Disbud Parpora Kabupaten Pati kan ngoten nggih? Iya. Universitas Negeri Semarang dalam kurung UNES, bukan UNES dalam kurung Universitas Negeri Semarang. Nah, itu misalnya ngoten, Pak. Oke, saya besarkan. Nah, hal ini kalau ini jenengan bahasa cerpen kalau ini, Pak. Titik dua ini. Langsung saja. Nah, oke lah. Nah, koma aja. Ini diganti aja. Atau dibuang. Hal ini langsung ngoten mawon, ndak perlu. Nah, koyo cerpen wae. Nah, ini bisa koma bisa koma atau dibuang. Nah, hal ini yang biasanya terjadi di kelas ketika anak habis diterangkan oleh guru. Kata habis ini sebenarnya nggak baku, tapi ini artikel populer, tidak apa-apa lah. Habis diterangkan oleh gurunya, kemudian diberi pertanyaan sekitar materi. Kok panjang banget Pak ini, Pak? Magep ini, Mbak. Iya, belajar, Pak. Misalnya gini. Ketika saat itu kan gitu ya. Nah, misalnya gini ya, ini saran saya, makanya saya blok merah saja. Saat itu anak tidak bisa menjawab atau tidak paham dengan apa yang diterangkan. Tentu. Nah, diterangkan titik. Hal tersebut ini kan bisa kalimat lagi, Pak. Nah, hal tersebut tentu membuat Bapak Ibu guru langsung aja, Pak, tanpa jenis kelamin. Membuat guru gitu aja. Bla bla bla. Guru menyesal karena telah memberi hukuman. Instrumen ini kalau pakai T Inggris, Pak, harus miring. Tapi kalau mau Indonesia T-nya dibuang. Oke. Nah, sebelum guru gitu aja nih ini. Nggak perlu kata ganti, Pak. Konteksnya kan jelas. Guru kan. Nah, ini jenengan sudah benar yang instrumen ini. Kenapa di atas yang pakai T? Nah, ini kurang teliti berarti. Jembatan dan biasanya
dasar itu dilakukan oleh Marty kok titik, Pak? Oh, gitu. Ini kutipan, Pak. Nah, kalau kutipan nggak usah titik, langsung aja. Oh, Iya, bos. Misalnya ngeten nggih. oh, Marty 2012 menyebut gitu aja. oh, Kemampuan guru lah. Marty 2012 menyebut kemampuan guru. Jadi nggak perlu menurut penelitian yang dilakukan Marty, nggak perlu. Atau gini, penelitian Marty 2012 menyebut. Jadi kalimatnya lugas, tidak perlu menurut penelitian. Yo jelas nek Marty itu pasti menurut Marty, Pak. Itu aja gitu. Nah, kemampuan ini karena kalimat awal tidak di awal paragraf, di awal kalimat K-nya kecil ya. Guru sekolah inklusif, guru sekolah inklusif jenis gejala. Ini kalau bisa ada ini Pak, ada subjudulnya biar pembaca jelas. Jadi mungkin ini spesifiknya di kalimat awal ini mungkin ini ya, bukan kesalahan. Kira-kira ini masalah toh Pak? Ini apanya? toh? Apanya, Pak? Ya. Kesalahpahaman atau apa Pak ini intinya? Iya, intinya kesalahpahaman guru kan, saya mengambil ada permasalahan seperti itu, Kak. Iya, terhadap muridnya nggak tahu kalau anak ABK itu dimarahin. Ngeten misal pripun mewakili belum? Oh gitu. Salah paham. Ya, mungkin bisa. Nah, ini yang paham konten kan jenengan, saya hanya menawarkan ya. Nah, misalnya nanti pada poin ini jenengan bisa ditambah bahwa banyak sekali kesalahpahaman guru. Anak ini berkebutuhan khusus tapi dianggap sebagai anak normal. Padahal dia harus punya yang namanya guru pendamping khusus, harus ada asesmen kebutuhan, kurikulumnya harus ada obligasi ataupun adaptasi dan seterusnya kan, itu yang dari inklusi kayak gitu guys. Oke. Kemudian nanti ini instrumen mungkin ya Pak ya. Instrumen apa niki? Identifikasi. Iya, instrumen identifikasi. Berarti masuknya teng pundi Pak nih. Jenengan yang tahu lah nanti. Intinya di situ. Instrumen identifikasi siswa inklusi atau siswa ngoten mawon oke lah jenengan nanti. Jadi itu penjelasannya per subjudul ada penjelasan gitu Pak. Per subjudul ada penjelasan. Kesalahpahaman ini ngomong masalah Pak. Artinya selama ini guru itu tidak memperhatikan instrumen, orang mudeng ini siswa normal atau berhambatan belajar. Karena ABK itu dalam kamus di kami tidak dihindari Pak, meskipun lazimnya anak berkebutuhan khusus. Tapi dari UNICEF dan beberapa NGO itu menggantinya dengan anak berhambatan belajar atau anak istimewa. Karena labeling gitu. Meskipun sudah halus ABK itu. Ya, tapi tidak masalah lah. Ya, karena yang terakhir PDBK ya, kalau PDBK kan yang sudah menjadi peserta didik, Pak. Tapi kan tidak semuanya dalam tanda kutip ABK itu sekolah kan. Nah, itu masalahnya. Iya. Ini baru belajar, Pak. Saya banyak konsultasi kalau ini baru. PDBK malah sudah ada di regulasi, Pak. Itu di Permen kalau nggak salah ya, tentang penyandang disabilitas itu 2015 atau 14 itu sudah ada itu. Oke Pak, itu salah pahaman guru nanti mengulas bagaimana sikap paradigma, bahkan ada labeling pada ABK dan seterusnya. Bocah kok goblok misalnya, bocah kira-kira paham-paham misalnya. Nah itu contoh aja. Kemudian instrumen identifikasi ini menjawab masalah kesalahpahaman dan jenengan menawarkan ini pentingnya atau urgensi identifikasi ini. Kan kira-kira alur artikel jenengan kayak gitu Iya. Nah, yang paham konten jenengan nanti bisa di. Nah, ini Pak, kalau kutipan itu tidak perlu seperti ini. Jadi kata ini perlu dihapus saja. Tanda titik dihapus saja. Jadi kalau kutipan di akhir itu terakhir nama penulis atau orang yang kita kutip terus titik di akhir. Baru titik. Oh, titiknya di akhir aja. Oke, itu tambahan. Tapi kalau ini kan menurut peneliti, ilmuwan, dosen atau pakar ya. Tapi kalau sudah teori ini sudah mapan di dalam pendidikan inklusi, jenengan bisa menambahkan informasi terkait dengan identifikasi perspektif regulasi sudah ada atau belum. Karena di kurikulum Merdeka itu sudah ada berdiferensiasi atau diferensiasi itu sudah ada atau belum. Kalau belum ya cukuplah dari pendapat orang
Itu nggih. Kalau PDBK dia sudah ada di regulasi dan baku itu. Misalnya nggih. Jadi secara yuridis dan teoretis itu masuk, Pak. Tidak hanya teoretisnya saja. Karena beberapa teori itu kadang tidak match dengan yuridis. Nah, jenengan bisa Ini memberikan. dari buku ya Pak. Nah, Dari buku digital itu saya nggak tahu yang yuridisnya Masih masih nanti ya. bisa mencari ya, lagi, ya. menambahkan. Kalau nggak ada ya sudah cukup ini. Tapi kalau sudah ada, artinya jenengan jangan sampai ketinggalan informasi kita nah. Jangan sampai nanti wah ini kok ora dimasuke sing misalnya definisi peserta didik atau siswa yang resmi di Undang-Undang Sisdiknas kan peserta didik. Leres nggih? Nah, tetapi di dalam bahasa budaya kita ada murid, ada siswa, ada pelajar, ada anak didik, ada anak. 5 yang saya tahu. Nek dalam mungkin pendidikan Islam pesantren ada tolabah, ada santri, ada mudaris, macam-macam. Nah, maka kalau jenengan rujukannya Sisdiknas peserta didik. Nah, gitu kira-kira, Pak. Karena baku di undang-undang itu. Oke. Nah, nanti jenengan solusinya bagaimana? Monggo nanti teknis identifikasinya bagaimana jenengan yang tahu. Nah, ini kalau saya lihat belum ada teknik identifikasi secara Pak, secara teknis. Ini yang 3 aspek ini Pak, 3 aspek ini banyak yang ini. Kalau jenengan bisa merinci, ini kan masuk profil peserta didik toh. Saya ada contohnya sebenarnya. Profil identifikasi itu ada. Jadi si nyuwun sewu misalnya Suyanto, nama ini dia disleksia atau tunarungu, tunawicara ada semua di situ, Pak. Slow motion dan surat ada semua. Nah, itu kan gaya belajarnya anak kan beda. Nanti treatment guru pendamping khusus maupun yang reguler itu juga beda. Oke, ini ketemu lagi profesional, ini yang benar profesional. Tidak double S ya. Form ini mungkin formulir, kalau form tok ya in English itu, Pak. Formulir mungkin ya. Nah, ini ada titik di sini. Oh. Memang harus teliti, Pak. Yang betul form itu, Pak. Yang betul enggak. Ya kalau maksudnya formulir kan berarti formulir gitu aja, Pak. Enggak perlu singkat. Makatan, Pak, ada pertanyaan lagi. Ini identifikasi ini keliru ini. Saya belum membacanya tadi. Jadi jangan kutil, tidak boleh keluar dari ejaan. Yo latihan lah, saya juga masih latihan ini juga di sekolah ya. Ini juga belum di. Ini dua makna malah, Pak. Di sekolah umum maksudnya pripun iki? Ya kadang di sekolah umum juga saya kan ya ini pengalaman istri saya juga gitu di sekolah umum, nggak sekolah Indonesia tapi muridnya juga sulit menerima pelajaran. Maksudnya gini, Pak, di sekolah umum ini loh kan cukup 1 motor. Oh gitu. Ini kan double kan? Oh gitu, oke. Nah, ini nanti dipertimbangkan di sekolah umum gitu. Itu Pak Agung Sulistyo, matur nuwun, nanti bisa semakin sempurna. Ini hanya memberikan pandangan lain saja dengan yang paham konteks. Hurufnya saya kira perlu 14, 16, cukup 12 saja. 12 semua. Oke, 12 semua. Untuk filenya bisa dikirim balik Pak untuk ini yang ada Saya orang. kirim, Pak, nanti semuanya saya. Oke, untuk yang sudah ada. Saya beri pandangan lain lah, enggak. Oke. Ya, yang sudah ada. Terpakai semuanya, hanya soal redaksi saja. Makatan, monggo jika ada pertanyaan lagi, monggo, Pak. Siapa lagi? Ya, untuk ini cukup dulu. Terima kasih Pak atas review-nya. Bu Isti Komariah wonten nggih? Ini semuanya atau enggak? Kalau semuanya belum saya komentari soalnya. Izin sholat dulu Pak. Iya, monggo. Kita dikasih semua. Oke, Bu Isti Komariah, ini judulnya sudah menarik, tapi sama kayak tadi ya. Apakah kebenaran zaman ini perlu dipertimbangkan saja lah ya. Karena kepanjangan gitu loh maksud saya. Menumbuhkan cinta seni pada pelajar. Kalau tawaran saya itu berupa pernyataan. Tapi kalau mau seperti ini tidak masalah. Karena ini sudah masuk belajar seni tradisional di era milenial. Milenial ini bukan era ya. Milenial ini generasi. Milenial pasca milenial generasi alfa.
Kalau era atau abadnya milenium, mungkin era digital, era revolusi industri, mungkin maksudnya itu. Jadi milenial itu bukan era ya, tapi generasi. Soalnya ini konsep ya. Jadi ada generasi X, Y, Z. Nah, itu kan milenial pasca milenial kan. Oke. Judulnya panjang, saran saya bisa diganti. Kemudian ini melimpah ruah, oke lah. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini kalau bisa dispesifikan ya, artinya karena saya membaca ada beberapa bahasanya itu variabel antara seni tari tradisional atau tari daerah. Ini jangan sampai salah paham. Kalau maksudnya adalah seni tari daerah atau seni tari tradisional itu memiliki konsep yang berbeda. Sama seperti kemarin saya itu antara lagu anak dengan lagu tradisional, lagu daerah itu berbeda konsepnya. Maka maksud seni tari tradisional di sini itu yang mana? Nah, mungkin itu ya. Yang paham Bu Isti ini yang nulis gitu ya. Nah, kalau ini konsep tari tradisional adalah merupakan yaitu kalau itu menyebut sebuah konsep atau teori, maka idealnya perlu ada kutipan atau rujukan menurut siapa. Kayak gitu ya. Nah, ini nama Semarangan kalau tari berarti harus S-nya besar ya. Sama Lengger Banyumasan ini juga harusnya besar. Apalagi ini. Oke. Fashion, setahu saya fashion ini masih Inggris ya, jadi harus miring. Ini sama fashion ya. Nah, ini nama media sosial harusnya konsisten besar. TikTok, itu tulisan benernya seperti apa? Karena saya bukan pengguna TikTok. Kalau tidak salah T-nya semuanya besar ya. TikTok kalau nggak salah. Coba dicek aplikasi TikTok Ibu Bapak. Kayaknya semuanya besar T-nya itu. Kemudian Instagram oke sudah benar I-nya besar. Facebook berarti F-nya harus besar. Karena ini nama aplikasi media sosial atau media sosial. Ini Korea itu nama Demam Korea itu nama sebuah negara atau budaya. Nah, ini perlu di ini juga ya. Tapi kalau Korea berarti tetap K-nya besar. Modern dance ini berarti harus miring karena dia in English ya. Boyband kalau ini penyebutan K-pop itu ya mungkin ya. Nah, ini mungkin terlalu jumping antara jalur prestasi langsung di Kabupaten Pati. Ini terlalu jumping menurut saya. Jumping atau meloncat ya. Nah, mungkin diberi prakata dulu lah ya. Di Jawa Tengah termasuk Kabupaten Pati, meskipun hanya seperti itu perlu diberi kalimat atau kata penghubung gitu loh. Biar tiba-tiba tidak langsung di Kabupaten Pati, kayaknya terlalu jumping orang baca itu ya. Ini kan mau ngomong ya tentang Kabupaten Pati kan, ternyata di hari Minggu ini nama hari ya harus ada M-nya besar. Nah, ini harus besar M-nya. Dan mau ngomong Car Free Day-nya, ternyata ada pertunjukan kesenian, kan ngomong itulah intinya ya. Kemudian, nah ini mungkin ini tuh semuanya juga. Tidak ada penomoran seperti ini di artikel populer. Ini sering saya temukan khususnya di mahasiswa ya. Ini di spasi. Jadi bisa diganti strukturnya itu naratif saja. Beberapa cara dapat dilakukan untuk melestarikan seni tradisional. Pertama, mulai mencintai tradisional Indonesia dalam arti diri sendiri. Sebelum bla 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 bla. Kedua, ini membuat bla bla bla. Jadi tidak 1, 2 apalagi ada tabel lah, itu tidak disarankan di dalam artikel populer ya. Ini sama ya, milenial itu sudah baku, tidak milenial ini in English ya. Milenium ya. Ini diantara juga tidak di spasi. Itu sih kira-kira soal konten ya. YouTube ini perlu Y-nya besar karena dia nama media baru berbasis video ya.
milenial sama milenial gitu aja. Apalagi ini. Ya, saya kira sudah banyak karakternya, tinggal meriwek saja beberapa kata-kata yang memang belum sesuai ejaan, dan juga formatnya ini cukup pertama koma mulai mencintai kayak gitu ya. Tidak perlu satu. Ini kalau ilmiah it's okay lah, tapi kalau di artikel populer tidak lazim seperti ini ya. Itu kira-kira ini perlu diberi singkatan karena tidak semua pembaca tahu apa itu FL2SN ya. Kalau guru ya sudah tahu semua, tapi misalnya yang baca DPRD nggak mudeng, perlu diberi singkatan sebelum akronim. Itu kira-kira dari Bu Isti ya. Bu Isti Komariah, mungkin ada Ya, terima kasih Bapak untuk reviewnya. ada masukan atau pertanyaan monggo Ibu Bapak Bu Isti untuk khususnya, kalau ada klarifikasi ataupun wah gak setuju Pak ya monggo aja kita diskusi mawon jika ada. Nanti minta di-share aja Pak yang hasilnya tadi Nggih, saya untuk kami perbaiki. Ini ada lagi punya Bu Sutiah nggih, nyuwun sewu Ibu. Iya. Nggih, kami lanjut. Untuk judul Ibu, judul sama nggih tadi. Saya tidak komentar, ini sudah baku dan sudah bagus, tinggal kapitalnya. Nah, mungkin kapitalnya pendidikan karakter, pulihkan kismis molar, itu yang besar cukup yang huruf depan saja. Oh, iya. Iya, Pak. Bisa seperti itu. Kemudian nah ini kalimat ketiga, paragraf kedua ini kayaknya masih nyambung dengan kalimat di atasnya Bu. Mungkin bisa digabungkan satu paragraf mawon, karena kan logikanya tidak bla bla bla. Hal itu tersebut menunjukkan ini kayaknya secara jumlah juga belum banyak, bisa digabung, bisa digabung dengan kalimat atas. Dunia mewarnai urusannya mengendalikan generasi penerus saat ini sedang lagi. Oke, bagus ini opininya. Sudah ada ada gap nih dalam riset tuh. Ini loh moralnya wis rusak. Padahal yang sekolah ki wis ono pendidikan agama PKN ya. Itu sudah bagus ini. Sebenarnya mereka itu tahu mana sikap bla 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 bla. Nah, ini Bu yang mungkin ditambah lagi poin ini. Poin ini ditambah lagi sedikit lah. Penegasan saja. Nah, ini yang terlalu gemuk yang ini Bu. Berapa ini? Nah, ini mungkin pada mulai ini lah mau dibawa kemana? Bisa dipecah dua paragraf mulai ke kata ini. Oke, secara konten sudah bagus, secara redaksi sudah bagus, ejaannya sudah tidak ada yang keliru saya temukan Bu. Sudah sudah lumayan, tinggal nambah sedikit aja sudah dimuat ini. Kenapa? Nah, ini mungkin T Ramli ya, ini kan Ramli aja lah. Oh, Ramli aja ya. T-nya dibuang. Karena kan nama akhirnya kan mungkin Ramli ya. Iya. Nah, ini masukan juga Bu, mungkin
Iya. eh ini kan jenengan nyuwun sewu ngasto di SD ya. Iya, Bu. Dan tentunya meskipun belum sudah menerapkan kurikulum merdeka apa dereng? Baru sudah tapi kelas 1 dan 4. Oke, meskipun dimulai ya IKM-nya ya. Tapi kalau Iya. bisa, ini kan sudah di kurikulum merdeka, Bu, kurikulum 2013, Bu, di Iya. PPK Perpres 87 itu, Iya. 2017 tentang PPK itu. Atau yang yang implementasinya Permendikbud 2000 nomor 20 tahun 2018 ya tentang implementasi PPK itu. Maka Iya. menurut saya ini boleh dicantumkan, tapi kalau lebih relevan dengan kurikulum karena jenengan adalah guru, mending profil pelajar Pancasila. Saran saya Iya. gitulah. Iya. Bisa dipertimbangkan karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kira-kira itu. Karena mau nggak mau kan nanti harus pakai ini semua tuh, Bu. Iya. Nah, itu saran saya secara konten bisa lah. Atau mau dua-duanya malah nggak masalah gitu loh. Karena mungkin di dalam profil pelajar Pancasila tuh kalau nggak salah 6 gitu. 6 itu belum ada Iya. yang nyambung dengan konteks artikel jenengan. Maka boleh di ini dimasukkan sebagai penguat atau tambahan teori secara yuridis dari undang-undang kan gitu guys. Iya. Dan ini sudah tidak Kemendiknas, Bu. Sudah ganti kementerian jenengan niku. Napa? Kemendikbud-Ristek toh. Nah, jenengan tiang dinas loh. Kemendikbud-Ristek. Iya ya. Kemendikbudristek. Oke, kita lanjut. Nah, ini karakter, kata karakter. Kalau kata karakter dia masih Indonesia nggak perlu miring, Bu. Kecuali dari in English C H A R E C T H T E R ya, character ya itu mungkin in English. Kalau in English berarti harus miring ngoten nggih. Miring ya. Oke. Dikatakan orang berkarakter jelek. Lah mungkin ini tidak miring, Bu, tapi kalau penekanan bisa diberi tanda petik ngeten. Tapi nggak perlu miring. Oh ya. Nah, ini contoh aja nanti bisa dipertimbangkan. Sama berkarakter mulia sama. Makasih. Kasih ya. Misalnya kata tanda petik ini muncul kapan sih? Nah, ini kan ada momentumnya nggak mak bedunduk kan? Misalnya ada guru kok. Misalnya gini, guru itu sama saja orang tuamu loh. Nah, kalau orang tua di situ tidak lazim kan bisa tanda kutip. Tapi kalau lazim kan sudah lazim kan guru itu sebagai orang tua ideologis kan? Karena orang tua di dalam konteks pendidikan. Nah, misalnya ini yang mungkin tidak lazim. Guru dan siswa itu ibarat suami istri. Nah, itu kan nggak lazim. Tapi maksudnya adalah suami istri dalam hal memberikan, menanam ilmu, memberikan karakter, memberi uswah hasanah misalnya. Menanamkan karakter pengetahuan tuh dalam rangka layaknya petani suami istri. Istri itu ibarat ladang, suami tugasnya mencocok tanam kan gitu ya. Nah, itu bisa guru dan siswa ibaratnya adalah suami istri. Suami istri itu tanda petik itu logis, mengatakan Bu. Nah, Oke. oke, itu contoh aja. Religius bukan tidak salah, tidak religius ya. Dan ini nggak perlu miring lah, Bu. Karena ini kan sudah baku, jadi tidak perlu miring ini. Oke. Tidak perlu miring. Sebagai guru sudah saja kita berusaha upaya karakter pertama. Ini sama, ada memang madhab ya, madhab pertama kedua itu miring, tapi yang saya tahu tidak perlu miring. Yang miring itu hanya asing dan juga serapan, kecuali sudah ada transliterasinya. Ada kan transliterasi itu dari serapan bahasa. Saya biasa itu kalau nerjemahin artikel dari Turki, Arab itu kan
misalnya organization itu ada yang hurufnya itu beridut-beridut atasnya itu loh, ada sungut-sungutnya Iya. gitu misalnya, itu bahasa Turki misalnya ya. Nah itu Iya. penerapan K3 ya. Nah, kalau K3 gini boleh lah. Ini kan program ya, bukan akronim. Boleh Iya. dia akronimnya dulu baru singkatannya. Tapi kalau misalnya SMP, jangan SMP dulu dalam kurung sekolah menengah pertama, tapi sekolah menengah pertama dalam kurung SMP. Nah, kalau ini adalah sebuah program, itu boleh apa namanya akronimnya baru singkatannya. Misalnya dulu saya punya judul tesis saya itu Megawati ya, media gambar wayang Iya. tire ya, itu boleh Megawati dulu dalam kurung media gambar wayang tire. Nah ini untuk agar tidak terlalu sedikit paragrafnya, kalau misalnya masih muat disatukan aja Bu, satu kalimat atau Untuk satu paragraf sampai Iya. ini 8 ini. Iya, satu paragraf saja ya, Pak. Kecuali nanti editor ngubah itu terserah sana urusan editor. Karena Iya. kan masing-masing Iya. media massa, koran itu, koran cetak online memiliki gaya selingkung ya atau kaidah penulisan tersendiri. Tapi secara teks naskah jenengan secara umum ya satu paragraf aja ketika masih nyambung. Kata Iya. DLL ini juga nggak perlu Bu, dan lainnya gitu aja. Dan misalnya kan mau semua ini kayak sidik banget lah. Langsung aja ini koma. Nah, koma misalnya. Koma misalnya ya. Ditekankan dalam praktik seperti contoh atau misalnya Jumat bersih dan lainnya kayak gitu. Iya. Atau kalau cukup satu nggak masalah, misalnya Jumat bersih titik, nggak perlu dan lain-lain. Karena kalau di dalam penelitian dan lain-lain itu dihindari ya, karena data itu tidak boleh dan lain-lain, harus jelas. Misalnya 4 ya 4. Dan ini jenengan menurut saya tidak konsisten, di sini wes DLL tapi di sini dan lain-lain. Nah, itu. Iya. Nah, ketemu Bu. Di sini kalau misalnya DLL ya nggak usah, tapi dan lain-lain di sini sudah ada dan lain-lain. Sama kayak tadi Pak Agung ya kalau nggak salah ya. Di antara ada yang bisa, ada yang tidak. Oke, sudah kontennya sudah bagus, tinggal ini dengan memang leres ada titiknya Bu ya, nanti dihilangkan. Belum saya ubah berarti ini gawan ini. Titik dibuang. Karena per huruf per kata itu harus dicek Bu. Bukankah demikian? Nah, sudah top ini isinya, tinggal diubah sesuai dengan yang kita diskusikan tadi. Gitu Bu Sutiah, jika ada Pak, terima kasih. ada pertanyaan, ada klarifikasi, saya persilakan monggo. Berarti nanti setelah di share lagi ke penulis atau yang menulis, nanti bisa direvisi ulang ya Pak ya? Ya sebenarnya bergantung redaksi sih. Kalau tanpa revisi mau ngedit sendiri ya itu nambah kerjaan. Tapi kalau lebih bagusnya, saran kami ya, lebih bagusnya karena ini adalah proses pembelajaran, lebih baiknya jenengan yang merevisi. Kenapa? Karena jenengan yang lebih tahu kontennya, alur dan arah substansi artikel kan Pak Agung, tadi Bu Retno dan semuanya lah, Bu Sutiah yang tahu kontennya secara mendalam itu panjenengan. Ini ada pertanyaan penulisan tanda spasi. Tanda spasi maksudnya pripun ini? Tanda spasi yang pripun maksudnya tadi? Itu loh Pak, yang misalkan anak-anak tulis spasinya di tengah kasih spasi. Terus misalkan dikasih spasi kemudian garis miring. Dua kata nyambung. Iya. Apakah benar itu? Kadang-kadang kan itu saya teliti banget. Ya. Kalau tanda spasi itu sebenarnya tidak perlu Bu. Langsung aja digandeng tetap. Misalnya taman kanak-kanak. Kalau dia memang nama, kanak-kanaknya boleh K-nya besar semua. Tapi kalau dalam konteks dia kata kerja, kata benda, kanak-kanak itu kecil dan tetap nyambung stripnya. Misalnya ini ada enggak ya artikel beberapa ya? Tanpa spasi berarti Pak.
Nggih, Dan tanpa spasi tetap masing-masing misalnya. Jadi tetap nyambung. Nanti. Tidak disepasi ngoten. tanpa spasi ini kan banyak yang ada spasinya, berarti kan nggak bener kan? Nggih, nanti di ini kan aja direvisi lagi. Ini yang masih ada yang belum kita review siapa nggih? Biar nanti apa namanya? Bisa interaksi. Banyak. Banyak ya. Ya, atau nanti bagi yang belum, saya usahakan kalau ada filenya, karena beberapa tidak bisa saya download, saya minta panitia mengirim, nanti saya komentari langsung kayak Bu Sutia dan kawan-kawan tadi lah. Mbak Silvi tak download dong ya. Bentar, saya share screen ya. Guru keyakinan kelas tumbuhkan budaya positif. Oke. Ini kalau secara umum kapitelnya cukup yang judul lah ya. Ini teknis banget tapi apa namanya? Sangat penting ini. Maksudnya yang yang tebal cukup judul. Soal nanti di-upload atau dimuat di koran, di media kok ditebalkan, nah itu urusan editor. Gampangnya gitu. Dewasa ini budaya positif yang dulu pernah ada terasa agak memudar. Lagi budaya positifnya apa dulu mungkin perlu di ini ya, atau ini positif umum ya, adat dan kebiasaan yang dulu tertanam luntur. Nah ini karena beliau suka nulis sastra ya, mungkin bahasanya itu simbolik. Budaya positif lah ini karena lugas, artikel itu bahasanya lugas. Budaya positif apa? Misalnya sopan santun, unggah-ungguh, atau jujur, tanggung jawab, dedikasi, misalnya itu perlu dieksplisitkan, perlu dijelaskan secara detail ya. Nah, perlu dijelaskan secara eksplisit itu ya jelas. Misalnya dewasa ini budaya malu yang dulu pernah ada sudah memudar. Nah, kayak gitu. Adat kebiasaan yang dulu tertanam erat serasa kian luntur. Nah ini kalau perspektif saya sebagai opinion writer ya, penulis opini, memang ini bahasanya menggunakan beberapa majas ya. Tapi kalau ini adalah artikel populer, maka perlu ditegaskan juga ya. Bagus secara penyajiannya, packagingnya bagus, tapi secara kejelasannya biar langsung tes gitu ya, itu perlu di ini. Nah, sama kebiasaan ini. Kebiasaan apa juga ini kalau saya menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, secara redaksi bahasa sudah bagus, tinggal apa namanya? Penjelasan layaknya saya memosisikan diri sebagai pembaca awam ya. Oke, untuk itu perlu adanya penanaman keyakinan pada murid, keyakinan apa mau? Keyakinan kelas, tumbuhkan budaya positif. Ini juga umum ya. Ini KBBI-nya perlu diperjelas. KBBI berapa? KBBI 5, KBBI 2023 atau mana? Atau versi mana? Nah. Ini budaya positif dari mana, Mbak? Apakah dari website atau dari buku? Kalau ini buku, ya mungkin penulisnya saja ya. Artinya kan ada Dari buku. Ya, ada penulisnya kan? Penulis saja. Nah, kecuali nyuwun sewu ibu-ibu, ada beberapa kutipan yang memang tidak bisa seperti EPA. Misalnya
Sylvia Diah Puspitasari. Berarti kan cukup Sari dalam kurung 2023 kan gitu nggih? Atau dalam kurung Sari, koma 2023 kurung tutup misalnya. Tetapi ada yang tim penyusun Kementerian Pendidikan Kebudayaan, maka harus semuanya. Kalau tidak ada nama penulis, itu boleh seperti itu. Jadi tim penyusun kurikulum inklusi, karena tidak ada nama penulis yang jelas. Kecuali ada nama penulis, ya cukup Suyanto et al. Atau DKK ya. Karena ya meskipun DKK itu ada yang menyebut 3 ke atas ya, karena banyak ya. Atau ada gini juga, ada buku, ini ngomong sumber ya, ada buku yang memang tidak ada nama penulis tapi editor. Biasanya saya menulisnya gini, ini umumnya ya, misalnya nama penulisnya Pak Agung, editornya ya Pak Agung Sulistiono, yang saya ya. Misalnya di sini dia editor dan tidak ada penulis di buku tersebut, maka boleh panjenengan mengutip menurut atau Sulistiono berpendapat. Nah, itu boleh. Artinya ed itu editor. Itu boleh. Karena kan ada ya beberapa buku yang dari Taylor and Francis, dari Sek, dari Elsevier, saya beberapa loh. Iki ora ono penulisnya tapi adanya itu editor. Lah maka dia boleh Sulistiono edit dalam kurung editor itu boleh. Tapi yang susah itu pakai ini, kalau artikel ilmiah pakai manajemen referen itu yang susah. Tapi tetap ada kolom editor tuh ada. Ini contoh saja. Saya hapus lagi ya, nanti bisa untuk apa namanya? Panjenengan dalam menulis apapun ini bisa seperti ini. Harus ed ya, dan tidak boleh anonim. Mosok buku anonim kan lucu Pak. Harus ada autor yang jelas. Maka ini saran saya Mbak Silvi, kalau ada autornya mending autornya. Saya kira tadi ini nama penulis atau apa ya, seperti itu. Nah, apakah harus ada halaman? Halamannya Pak Mas, halaman itu ini saya jelaskan juga. Halaman itu kalau kutipannya secara langsung, nah ini. Tapi kalau kutipannya tidak langsung cukup tahun. Karena menurut Ki Hajar Dewantara watak karakter bla 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 bla. Nah ini kan, apakah ini kutipan tidak langsung yang menggunakan bahasa sendiri, pemahaman penulis, atau yang tertulis di buku sama persis? Kalau sama persis boleh ada halaman. Nah itu kadang penulis jarang memahaminya, yang teknik APA style ya, American Psychological Association. Ini mungkin Bapak Ibu juga jarang dengar mungkin ya, tapi ya yang saya dapat seperti itu. Nah terus masukkan lagi, kalau ini ngomong Ki Hajar Dewantara berarti dia ada di buku. Kalau bisa kita melihat sumber aslinya, karena Ki Hajar Dewantara setahu saya ada 3 buku yang wajib diketahui atau bahkan dimiliki pendidik, yaitu tentang pendidikan buku 1, buku 2 tentang kebudayaan, atau yang menjadi manusia merdeka, atau yang nulis yang taman siswa itu yang pokok-pokok ajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, saran saya mending sumbernya langsung kalau ada ya. Jadi buku 1 itu menjelaskan banyak hal Ki Hajar Dewantara. Tapi kalau nggak nemu ya bolehlah pakai bukunya ini. Tapi kalau ada yang mending langsung Ki Hajar Dewantara kayak gitu. Nanti kutipannya Dewantara kayak gitu nggak masalah. Jadi dia bisa kita tempatkan sebagai tokoh Bapak Pendidikan Nasional dalam konteks nanti kutipan Dewantara 2000 atau 90 berapa itu dalam konteks bukunya. Mekaten kira-kira. Saya sering seperti itu. Oke, itu secara teknik saja, secara konten penulis yang lebih tahu. Keyakinan kelas bla 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 bla. Nah, ini perlu masukan atau pandangan saya ya, ini saya bagi membaca. Di sini ngomong keyakinan kelas. Di sini juga keyakinan kelas, tapi di sini keyakinan pada diri murid. Ini benar atau tidak? Harus dikonfirmasi. Kalau di sini dijelaskan keyakinan pada diri murid di kelas, mungkin frame-nya keyakinan kelas.
Tapi kalau di sini sepaham saya sebagai pembaca berarti keyakinan murid, keyakinan siswa. Itu ya, mungkin harus ditegaskan karena di sini adalah keyakinan kelas, di sini juga keyakinan kelas, tapi di sini kok saya baca tadi keyakinan pada diri murid. Ya. Harusnya kan keyakinan kelas gitu aja kan. Artinya kelas itu ya ada guru, ada siswa, tapi maksudnya keyakinan kelas itu ya keyakinan semua murid di kelas atau satu kelas. Mungkin itu ya Mbak Silvi ya. Atau konfirmasi monggo kalau klarifikasi. Ini kan saya sebagai pembaca awam gitu. Keyakinan kelas karena berawal dari keyakinan murid. Nah, perlu di ini juga kan. Ini sudah ada penyhubungnya tapi perlu dimasukkan di sini. Perlu dipertegas gitu aja. Ini kan belum penegasan ya. Perlu penegasan keyakinan murid ini menjadi embrio keyakinan kelas. Mungkin ditegaskan satu kalimat itu cukup itu. Ya kan, karena di sini belum ada definisi secara konseptual atau dari pendapat what is keyakinan kelas belum saya dapatkan. Ya, itu sih. Tapi mungkin maksudnya tadi ya keyakinan kelas itu dari keyakinan diri murid. Nah, biar tidak jumping aja sih. Oke, ini sudah ada keyakinan kelas, tapi di atas keyakinan siswa ya, keyakinan murid ya. Ini sama, tidak perlu 1, 2 lah. Kayaknya perlu ini, langsung aja kalau apalagi hanya 3 ya. Ini dihapus tidak masalah. Misalnya adalah untuk, nah itu saya kira juga biar tidak rasa artikel ilmiah minded gitu loh. Kecuali biar tidak terlalu panjang, secara umum ada beberapa alasan motivasi perilaku manusia titik. Pertama, untuk menghindari titik. Kedua, untuk apa? Titik. Ketiga, untuk lah. Saya kira biar satu kalimat itu satu paragraf itu lebih dari satu kalimat. Meskipun ini artikel populer ya. Oke, jika kita lebih dalam motivasi mengenai ke depannya sesuai melakukan, ini belum kurang N tidak. Iya apa Mbak? Melakukan sesuai atau apa ini maksudnya? Atau ini terputus kalimatnya? Nanti bisa dikonfirmasi lah. Ini kan kalimat mati. Jika kita terlihat lebih dalam, motivasi akan mempengaruhi gerak langkahnya ke depan dalam melakukan sesuai. Nah, ini kan. Nah, ini kurang kelihatan. Ya, ini kan kalimat kurang belum selesai lah maksudnya. Terpotong. Nah, iya terpotong. Ya gunanya di review memang menemukan ruang perbaikan ya. Apabila sebagai guru mengadakan murid bisa bisa memang diksinya lebih suka murid ya. Mas. Oke. Dihargai. Sama ini masukannya kayak tadi ya. Iya, Be. Bla 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 bla. Halo, saya tahu aku. Dengan melakukan ini mereka udah sih kalau dari saya itu Mbak untuk apa namanya kontennya sudah bagus, tinggal mungkin logika kalimat ya yang mungkin apa namanya saya sebagai pembaca saya memberikan pandangan seperti itu. Terima kasih banyak. Oke gitu, jika ada klarifikasi atau pandangan lain monggo. Ini lanjut atau dicukupkan moderator Mbak Dian? Ya mungkin bisa cukup dulu juga ya Bapak karena ini juga kan sampel ya. Ya dan sebagian besar kan terkait dengan penulisan dan ejaan nanti mungkin bisa direvisi dan nanti ada info dari panitia yang sudah direvisi bisa dikirim langsung ke email bersama dengan foto gitu. Berarti gini aja, nanti artikel yang belum kita sempat diskusikan berarti nanti saya masih punya hutang tugas memberikan pandangan lain ya. Saya sebut bukan komentar lah ya. Pandangan lain biar lebih
ada banyak oase tambahan perspektif, karena satu artikel itu kalau satu orang mungkin hanya satu sudut pandang, tapi kalau banyak masukan itu saya kira lebih oasenya lebih kaya ya, pengayaannya lebih kaya dari banyak perspektif. Nanti yang belum saya review dan yang tidak bisa di-download saya minta panitia, dan yang saya sudah review nanti izin saya kirim ke grup mungkin ya, biar bisa dibaca ulang secara rinci. Makatan dari saya, terima kasih. Baik, Pak Dad. Terima kasih atas beberapa reviewnya ya, dan sampel beberapa tulisan. Kemudian mohon dari panitia ini nanti tulisan itu harus dikirim maksimal tanggal berapa supaya nanti bisa segera terbit dan untuk pembagian sertifikat juga. Monggo Mas Dani atau Mas Arifin. Neng di wong iki kok wis arep atus ya. Siap. Sugeng sonten Bapak Ibu, pun masuk. Sugeng sonten Pak Ibda. Ya, sore Mas. Sore Mas. Iya, Bapak Ibu, untuk dari panitia nanti setelah Bapak Ibu merevisi atau setelah direview oleh Pak Ibda, nanti kami harap Bapak Ibu untuk mengirimkan hasil revisinya. Ampun diglontorke malih ya Bu. Nah, soalnya kados sing Pak Ibda matur wau, ini berarti aku nambahi kerjanya editor iki. Artinya karena ini sebagai pembelajaran, dengan Bapak Ibu merevisi sendiri hasil dari review dari Pak Ibda tadi juga sebagai media belajar juga untuk kedepannya biar bisa menulisnya lebih baik lagi seperti itu. Nah, setelah jenengan merevisi, setelah direview, nanti akan kita tayangkan di portal media infojateng.id. Nanti akan kita kirim alam. Untuk teknis pengirimannya nanti kita infokan selanjutnya, bisa melalui email atau Google Drive. Nanti kita info selanjutnya. Termasuk disiapkan ini ya Bapak Ibu untuk fotonya, foto wajah yang santai mawon fotonya, kalau bisa yang santai tidak apa-apa, foto santai juga bagus. Foto yang formal ya bagus, tapi cara didelok teng web ono fotone tambah ayu-ayu, barek-barek nih tambah semangat yang maca. Oh Pak iki ngoten. Ya, mungkin itu dari info sedikit dari panitia. Untuk kedepannya nanti akhir Februari kita tunggu hasil revisi dari Bapak Ibu semuanya. Matur suwun, sugeng sonten sedanten. Sugeng sonten Mas. Sore Mas. Oke, makasih. Terima kasih. Selamat berpisah. Ya, nanti untuk tulisan revisi tunggu sampai akhir Februari ke email bersama. Dipisah ya Bapak Ibu, dokumen tulisan dan fotonya jangan foto dimasukkan ke dalam dokumen. Nanti supaya gampang mengeditnya. Oke, sebelum kita tutup sebagai penutup untuk kegiatan pelatihan ya, serangkaian kegiatan pelatihan dari Mas Arifin, monggo bisa memberi penutup untuk kegiatan di sore hari ini. Ya, selamat sore Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan untuk mengikuti sesi pelatihan melalui Zoom ini kali ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi kita mengadakan pelatihan ini. Dan tentunya pelatihan ini tidak hanya kita harapkan tidak hanya
sampai di sini. Mungkin ada next pelatihan berikutnya yang bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu. Terus dari Info Jateng, teman-teman Info Jateng, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan teman-teman dari Pak Ibda, Pak Dani, Budian, dan partisipasi Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Arifin, kemudian Bapak Ibu, dan terima kasih sekali buat Pak Ibda atas review tulisan hari ini. Semoga memberi tambahan wawasan dan pengetahuan tentang menulis artikel ilmiah berbulan. Sekian acara kita di sore hari ini. Matur suwun sangat sudah hadir, sudah menyempatkan waktu. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.